tua mudanya. Ini masalah ajnabiyahnya. Kalau yang namanya nenek-nenek kan ditekan mingkem tarik monyong. Ini bukan masalah itunya. Ini masalah ajnabiyahnya. Ibu kita kan punya suami. Nah, suami ibu kita kan punya ibu. Kita boleh kawin sama ibunya. Berarti jatuhnya nenek tiri. Boleh kita kawin sama nenek sama ibu dari suami ibu kita. Nah, itu namanya ibu dari suami ibu. Ibu dari suami ibu. Ibu kita punya suami, suami ibu kita kan punya ibu, maka kita boleh kawin sama ibunya. Itu ajnabiyah. Lalu yang kelima, bintu zaujil binti, anak perempuan dari suami anak perempuannya. Anak perempuan dari suami anak perempuannya. Apa namanya itu? Apa namanya? Anak perempuan dari suami anak perempuan. Kita nih punya anak perempuan kan? Anak perempuan kita kawin sama seorang laki-laki. Yang laki-laki ini statusnya dudanya punya anak perempuan. Maka kita boleh kawin sama anak perempuan ini. Itu namanya apa? Lu ambil anak lu gua ambil. Anak gua lu kawinin, anak lu gua kawinin. Itu namanya bintu zaujil binti, anak perempuan dari suami anak perempuan. Kita punya anak perempuan. Anak perempuan kita kan punya suami. Nah, suaminya itu punya anak perempuan. Maka kita boleh kawin dengan anak perempuan. Apa namanya tuh? Hah? Besan. Cucu tiri. Cucu tiri. Jadi boleh dah. Nah, kalau ini dibikin nongkrong. Dibikin nongkrong. Gitu kan? Anak kita dikawinin, anaknya dia kita kawinin. Barteran gitu. Itu ajnabiyah. Ajnabiyah. Anak perempuan dari suami anak perempuan. Anak perempuan kita punya suami. Kalau kata orang dikata-katain orang itu nggak ngerti dia ajnabiyah gimana, orang bukan. Iya. Makanya ngaji. Harus tahu ya. Dia tahu. Dia tahu. Biasanya kayak gitu banyak. Oh, haram lo ngawinin anak itu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Makanya kasih paham. kita punya anak perempuan dari suami anak perempuan. Kita punya anak perempuan. Anak perempuan kita itu punya suami. Nah, suaminya itu punya anak perempuan. Maka kita boleh kawin sama anak perempuannya itu. Gak ketemu? Udah paham belum nih? Paham belum ini Pak? Jadi kita punya anak perempuan dikawinin sama dia. Nah, ternyata dia punya anak perempuan. Kita kawinin anak perempuannya. Itu ajnabiyah itu. Boleh. Boleh. Ngaji. Selanjutnya yang ke 6. Ummu zaujil binti, ibu suami dari anak perempuannya. Ibu suami dari anak perempuannya. Kita kan punya anak perempuan. Anak perempuan kita punya suami. Nah, suaminya kan punya ibu. Maka kita boleh kawin sama ibunya. Besan. Boleh, besan. Boleh.
Besan. Oh, beneran boleh tegar. Iya. Biasa Besan. Makanya kamu besan jangan akrab-akrab. Karena ajnabiyah. Ajnabiyah itu ya. Ajnabiyah. Bahasa gampangnya nih, mohon maaf nih. Bapak Haji Muncahya boleh kawin namanya Gida. Bisa. Boleh kawin. Walaupun Bang Haji Waji udah kawin sama Haji Waji. Nah, Haji Ida boleh kawin sama Haji Muncahya. Apa kata orang ntar? Lah kagak apa-apa. Ajnabiyah. Ada ajnabiyah. Ngaji makanya. Kalau nanya ngaji dulu gitu baru nanya. Ini ajnabiyah. Itu namanya ummu zaujil binti, ibu suami dari anak perempuannya. Anak perempuan kita kan punya suami, suaminya kan punya ibu. Berarti kita boleh kawin sama ibunya. Itu namanya besan. Anak sama anak kawin, orang tua sama orang tua, besan. Ajnabiyah. Ini bukan omongan orang bagaimana, justru hukum harus dijelaskan. Ketika orang itu kok boleh nikah, itu kan ajnabiyah, kan orang jadi tahu. Inilah hukum. Yang ke-7, ummu zaujatil abi, ibu istrinya bapak. Ibu istrinya bapak. Bapak kita punya istri, istrinya bapak kita kan punya ibu, maka kita boleh kawin sama ibunya. Bapak kita nih kawin lagi sama seorang perempuan. Perempuan ini kan punya ibu nih, maka kita boleh kawin sama ibunya. Makanya bapaknya bingung, lah gue manggil lu apaan ini kamu? Sama berbutuh. Gitu. Jadi bapaknya kawin sama anaknya, nah anaknya kawin sama emaknya. Itu jatuhnya apa? Nenek tiri. Nenek tiri. Ibu istrinya bapak. Bapak kita punya istri. Istrinya bapak kita kan punya ibu. Nah kita boleh kawin sama ibunya. Dia lagi kan Ganda ya. Ibunya ini ganda punya laki. Oh iya jual nggak usah. nanya mau nanya. Lu tidak perawan. Jangan, masa ada lakinya dikawin. Pentung. Kok dia apa sih? Kok dia begitu sih? Begitu sih. Itu namanya ibu istrinya bapak. Ibu istrinya bapak. Bapak kita punya istri. Istrinya bapak kita kan punya ibu. Maka kita boleh kawin sama ibunya. Ya dengan catatan dia ibunya janda juga. Bakal udah laki pencung nih lakinya. Ayat mau jadi gara-gara ayat. Itu yang ke-7, ibu istrinya bapak. Udah paham itu ya? Ibu istrinya bapak udah paham itu ya? Nah, selanjutnya bintu zaujatil abi, anak perempuan dari ibu istri bapak. Anak perempuan dari ibu istri bapak. Kita kan punya bapak. Bapak kita nih punya istri. Istrinya bapak kita kan punya ibu. Nah ibunya ini punya anak perempuan. Maka kita boleh kawin sama anak perempuannya itu. Jatuhnya apa jatuhnya itu? Adek ibunya, jadi bibi tiri. Jadi kucing tiri. Bapaknya kawin mampoknya, anaknya kawin sama adiknya. Nah, iya.
gampangnya nih. Bang Haji Oji sama Kois kan anak. Ya, jadi ada perempuan adik kakak gitu. Kois kawin sama emponya gitu ya. Bang Haji Oji kawin sama adiknya. Jadi Bang Oji manggil Kois abang. Begitu kan? Aku pakai sweet lagi ya. Abang nih sama dia. Berarti jam tangan pulang balik. Kata orang, itu pendapat orang ntar. Itu namanya ibu, anak perempuan dari ibu istri bapak. Bapak kita punya istri, istrinya bapak kita kan punya ibu. Nah ibunya itu punya anak perempuan, maka kita boleh kawin sama anak perempuannya itu. Ninggangnya bibi tiri. Tadi itu kan udah paham ya. Tadi contohnya udah contohnya itu. Nah, yang ke berapa Bayu? 9. Yang ke 9 Ummu zaujati benin, ibu istrinya anak laki. Ibu istrinya anak laki. Kita punya anak laki. Anak laki kita kan punya istri. Nah istrinya itu kan punya ibu. Maka kita boleh kawin sama ibunya. Apa namanya? Besan. Dibalik aja. Jadi Bang Haji Oji punya anak Kois punya istri, gitu kan? Istrinya Kois kan punya ibu. Maka Bang Haji Oji kawin sama ibunya, ibu dari istrinya Kois. Nanti jatuhnya apa? Besan. Ya cuma tadi syaratnya ya, kalau itu besan lakinya kagak. Meninggal. Masa ada lakinya dikawinin, dipentungin.